Halo teman-teman semuanya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Jadi di sini sebelumnya kenalin dulu nama aku Desina Matibuta Piduri, teman-teman bisa panggil aku Melati. Nah, di sini aku akan berikan 5 fakta unik tentang tubuh kita loh teman-teman. Emang apa aja sih? Nah, nanti di video ini aku akan berikan kira-kira apa saja otot yang bekerja, apa saja tulang yang membantu, sendi-sendi yang berperan, dan juga saraf apa yang ikut serta dalam 5 aktivitas yang bakal aku sebutin di video kali ini ya teman-teman. Jadi teman-teman stay tune terus ya, tetap pantengin terus video ini sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa dikipoin. Oke, kita masuk ke yang pertama nih ya. Dan ini adalah aktivitas yang pastinya teman-teman pernah lakuin. Emang apa sih? Nah, yang pertama ini aku akan sebutin dari aktivitas sangat sederhana yang biasanya benar-benar dilakuin sama teman-teman pastinya dong. Nah, itu adalah tersenyum. Nah, kira-kira apa aja sih otot yang bekerja, sendi, saraf, dan tulang yang membantu di aktivitas tersenyum ini ya teman-teman. Nah, untuk aktivitas tersenyum ini pastinya otot yang bekerja adalah otot wajah. Nah, namanya adalah zygomatikus major yang bekerja untuk membantu mengangkat sudut mulut kita ya teman-teman saat kita tersenyum. Lalu untuk sendi yang bekerja, di sini tidak ada sendi yang besar yang ikut serta saat proses tersenyum ini teman-teman. Nah, lalu untuk tulangnya yang pastinya adalah tulang atau tengkorak wajah kita teman-teman, karena otot zygomatikus major sendiri juga tertempel atau terletak di tulang wajah kita atau tengkorak wajah kita ya teman-teman. Lalu untuk saraf yang bekerja apa sih? Nah, untuk saraf yang bekerja adalah saraf kranial ke-8 yang fungsinya untuk mengontrol ekspresi wajah kita. Jadi kita bisa tersenyum dan terlihat bahagia ya teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk tersenyum setiap harinya biar kita sama-sama bisa sehat bersama dan tentunya menyebar kebaikan dan kebahagiaan untuk semuanya ya teman-teman. Oke? Nah, karena tadi udah gerakannya simpel-simpel nih, untuk yang kedua kita masuk ke gerakan yang lebih kompleks kali ya teman-teman, tapi pastinya teman-teman pernah melakukan ini. Apakah itu? Yang kedua adalah aktivitas menulis ya teman-teman. Jadi apa aja sih yang bekerja saat kita menulis? Jadi otot-otot di tangan kita, otot telapak tangan pastinya, yang namanya itu adalah eminensia tenar dan hipotenar yang memungkinkan gerakan halus dan presisi seperti menggenggam pulpen ya teman-teman. Lalu, otot-otot di jari seperti otot-otot lumbrikal di jari-jari membantu melengkungkan dan menggerakkan jari yang tentunya agar tulisan kita tuh lebih jelas untuk dibaca. Ya teman-teman. Lalu untuk tulang apa sih yang bekerja? Jadi tulang yang bekerja adalah tulang lengan bawah, yakni tulang radius dan tulang ulna yang membentuk sendi di pergelangan tangan dan memungkinkan gerakan tangan saat kita menulis pastinya. Lalu ada tulang tangan. Nah, tulang tangan di pergelangan tangan atau karpal dan telapak tangan atau metakarpal dan juga jari-jari yang namanya falang yang menyediakan struktur untuk pergerakan saat kita menulis ya teman-teman. Lalu, sendi apa saja yang bekerja saat kita menulis? Yakni ada sendi pergelangan tangan yang mengizinkan kita untuk bergerak secara fleksi, ekstensi, dan rotasi. Serta ada sendi-sendi jari yang memungkinkan gerakan seperti menekuk dan menggerakkan jari ya teman-teman. Juga ada sendi di lengan kita yang tentunya sendi siku dan sendi bahu yang berperan dalam gerakan tangan. Jadi ternyata selama kita menulis itu kita benar-benar menggunakan seluruh aspek yang ada di tangan kita ini ya teman-teman. Lalu saraf apa aja sih yang bekerja? Yang pastinya ada saraf motorik yang membantu mengendalikan otot lurik yang mengirimkan sinyal dari otak untuk menggerakkan tangan dan jari kita. Lalu juga ada saraf sensorik yang menangkap sensasi dari tangan seperti menekan pulpen, mengirimkan sinyal ke otak, dan juga ada saraf utama. Ternyata saraf utama juga bekerja teman-teman. Nah iya, jadi ada saraf median, saraf ulnar, dan radial yang berperan penting dalam gerakan pada saat kita menulis ya teman-teman. Ternyata gerakan menulis aja itu banyak banget sistem, banyak banget
hal-hal yang terjadi dalam tubuh kita ya teman-teman, hanya sekedar menulis saja. Bahkan kita menulis titik aja, itu semua sendi, otot, tulang, dan saraf kita bekerja segitu kerasnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke gerakan ketiga teman-teman. Nah, apa sih gerakan ketiga ini? Jadi gerakan ketiga itu ada memutar kepala ya teman-teman. Jadi memutar kepala saat kita mungkin senam, kita melihat sekeliling. Nah, itu apa aja sih yang bekerja pada saat kita melakukan hal itu? Jadi untuk otot yang bekerja itu ada otot leher atau sternocleidomastoid. Jadi sternocleidomastoid dan trapezius yang bekerja pada saat kita melakukan gerakan memutar kepala ya teman-teman, yang tentunya berkontraksi untuk memutar, memfleksikan dan mengekstensikan kepala kita agar kepala kita bisa berputar sempurna ya teman-teman, seperti gerakan yang kita inginkan. Lalu sendi apa yang bekerja? Sendinya ada sendi atlanto-oksipital dan atlanto-aksial yang bekerja di bagian atas tulang belakang leher, yang memungkinkan gerakan rotasi dan mengangguk. Jadi kalau misalnya kita ditanya itu kita jawab iya, tapi kita nggak ngomong, kita cuma kayak. Nah, itu tadi sendi atlanto-oksipital dan atlanto-aksial yang berperan dan membantu kita untuk melakukan gerakan anggukan. Lalu juga ada tulang yang bekerja, ada tulang tengkorak dan tulang belakang leher atau cervical ya teman-teman, yang bekerja untuk menopang dan sebagai titik tumpu saat kita melakukan gerakan memutar kepala. Lalu untuk saraf yang bekerja, yakni ada saraf motorik untuk mengontrol otot leher, dan ada saraf sensorik untuk memberikan informasi posisi kepala ke otak. Jadi apapun gerakan yang kita lakukan itu akan langsung terhubung ke otak agar kita bisa melakukan seperti apa yang diinginkan. Wah, ternyata sejauh ini kita sudah mengenal 3 aktivitas sehari-hari yang kita biasa lakukan ya teman-teman. Nah, kalau gitu kita langsung aja masuk ke aktivitas keempat. Nah, aktivitas keempat ini aku mau bawain aktivitas yang bahkan kita lakukan tanpa kita sadari. Apakah itu? Yaitu adalah bernafas ya teman-teman. Nah, gimana sih tubuh kita bekerja saat kita bernafas, bahkan kita tidak sadar kalau kita sedang bernafas? Nah, jadi otot yang bekerja adalah otot diafragma dan otot interkostal ya teman-teman, atau otot antar iga. Nah, otot ini berkontraksi dan berelaksasi untuk mengembangkan dan mengempiskan paru-paru kita. Nah, lalu sendi apa saja yang berperan? Nah, sendi yang berperan ada sendi kontos vertebral, adalah sendi antara tulang rusuk dan tulang belakang. Nah, yang memungkinkan pergerakan tulang rusuk kita ya teman-teman saat kita bernapas dan saat paru-paru kita itu mengembang dan mengempis. Lalu tulang apa saja yang bekerja? Tentunya adalah tulang rusuk dan tulang belakang yang memberikan kerangka pelindung untuk paru-paru dan jantung kita ya teman-teman. Lalu ada juga saraf yang bekerja, yakni saraf phrenikus yang menginversasi diafragma, dan saraf interkostal yang mengirimkan sinyal dari pusat pernapasan ke otak kita, lalu ke otot-otot pernapasan. Nah, inilah yang menjadi proses refleks yang tidak kita sadari teman-teman. Yang udah aku sebutin tadi adalah aktivitas yang tidak kita sadari kita lakukan setiap hari. Dan selagi kita masih sehat, selagi kita masih mampu dan kita masih kuat, kita bernapas tidak perlu bantuan, teman-teman dimohon jaga kesehatannya ya teman-teman, karena sehat itu mahal ya teman-teman. Jadi usahakan untuk selalu jaga kesehatan kita dari atas sampai bawah, head to toe ya teman-teman. Oke, karena kita udah mengenal 4 dari 5 aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, nah aku bakalan sebutin nih yang kelima. Kira-kira apa nih teman-teman? Nah, ini pastinya adalah gerakan yang pasti pernah teman-teman lakuin, dan ini nih target 10.000 langkah per hari. Nah, ini dia adalah gerakan berjalan kaki ya teman-teman. Nah, waktu kita berjalan kaki untuk mencapai target 10.000 langkah per hari itu, kira-kira apa sih otot, sendi, saraf, dan tulang yang bekerja? Nah, jadi otot yang bekerja adalah otot kaki ya teman-teman, yakni quadriceps, hamstring, dan betis, yang berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian untuk menggerakkan tungkai kita. Otot inti juga membantu untuk menstabilkan tubuh saat kita berjalan kaki. Lalu sendi apa saja sih yang bekerja? Nah, sendi yang bekerja yakni ada sendi lutut, sendi pergerakan kaki, dan panggul yang bekerja fleksibel untuk memungkinkan langkah kaki kita itu sama beriringan kanan dan kirinya ya teman-teman. Lalu juga ada tulang, pastinya yang bekerja adalah tulang kaki kita, yakni femur, tibia, fibula,
tarsal dan metatarsal yang menjadi penopang berat tubuh dan titik tumpuh saat kita berjalan kaki. Lalu juga ada saraf yang bekerja, yakni ada saraf motorik yang mengirimkan sinyal dari otak ke otot untuk memulai kontraksi saat kita berjalan. Dan juga ada saraf sensorik yang mengirimkan informasi kembali ke otak tentang posisi tubuh dan permukaan tanah. Jadi saat kita berjalan misalnya dari duduk, itu kan pasti membutuhkan namanya keseimbangan ya teman-teman. Jadi disitulah tubuh kita bekerja untuk menyeimbangkan nih ya. Karena kan kita kalau jalan itu kan kita kayak tegak lurus kan teman-teman ya. Nah pastinya tubuh membantu kita untuk menyeimbangkan tubuh kita agar kita tidak jatuh dan kita seimbang saat kita berjalan kaki gitu teman-teman. Nah sebelum aku menutup video ini, aku bakal sebutin lagi nih 5 apa saja aktivitas yang udah aku sebutin di video kali ini. Apa saja teman-teman, ayo kita sebutin bareng-bareng ya. Ada kita tersenyum, ada kita menulis, ada kita menggerakkan kepala kita, gerakan memutar kepala, ada juga kita berjalan kaki, dan ada juga kita bernapas ya, dan ada juga kita bernapas ya teman-teman. Nah 5 aktivitas tadi tentunya teman-teman pernah lakuin dong di kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke, karena mungkin aku sudah sebutkan 5 aktivitas dan tentunya fakta di balik tubuh kita ya, apa saja yang bekerja, otot, sendi, tulang, saraf yang bekerja. Izinkan aku menutup video ini ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih telah klik video ini. Dan juga aku memohon maaf jika dalam penyampaian, perilaku, pengeditan, dan ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.